Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Karolin Pratiwi, NIM 1118800000066 akan melakukan off-review terhadap mata kuliah Logika dan Penerapan Hukum sebagai bentuk tugas ujian tengah semester. Dalam memahami logika hukum di Indonesia dapat mengacu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kemudian Indonesia memakai sistem hukum Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum di mana dalam segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan hukum. Dalam menentukan keputusan, apabila terdapat dua norma hukum yang saling bertentangan, maka dilihat peraturan mana yang lebih tinggi kedudukannya. Selanjutnya, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan dari filsafat hukum, dan yang kedua, pendekatan dari teori hukum. Sedangkan dari segi objeknya, ilmu hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif. Kemudian, beberapa ahli merupakan lapisan ilmu hukum sebagai berikut. Pertama, ada filsafat hukum, yaitu meliputi ontologi hukum, aksiologi, ideologi, epistemologi, teologi, keilmuan, dan logika hukum. Kemudian teori hukum, maka bidang kajian teori hukum meliputi analisis bahan hukum, ajaran metode hukum, metode keilmuan dogmatik hukum, kritik ideologi hukum. Dogmatik hukum, menurut Van Hoek, ia mendefinisikan dogmatika hukum sebagai cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistemasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Kemudian selanjutnya adalah praktek hukum. Praktek hukum menyangkut dua hal, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Selanjutnya, materi tentang bahasa hukum dan kaidah hukum. Pengertian bahasa hukum adalah suatu bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Selanjutnya, bahasa hukum di Indonesia itu mengandung makna-makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalu lintas bahasa istilah maupun dalam bahasa pergaulan. Bahasa hukum Indonesia itu memiliki perbendaharaan kata yang cukup pluralistik, oleh karena itu dapat bersumber dari berbagai akar kata dari berbagai bangsa-bangsa. Kemudian pengertian kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh pengusaha negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipertahankan. Kemudian ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3, yaitu ada kaidah yang berisi suruhan, kemudian larangan, kemudian kebolehan. Selanjutnya yaitu landasan keberlakuan kaidah hukum. Untuk menentukan sahnya suatu kaidah hukum terdapat 3, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Jenis-jenis kaidah hukum antara lain lex dura sed ira scripto, lex neminem et impossibilia, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi general, lex superior derogat legi inferior. Kemudian relevansi antara bahasa dan kaidah hukum dapat tertuang dalam sebuah norma atau lebih detail dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang logika hukum. Logika hukum dalam bahasa Latin berasal dari kata logos yang berarti perkataan. Logika hukum sendiri adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan itu dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir dan psikologis, juga berkaitan dengan aktivitas berpikir. Prinsip dasar logika dan penalaran hukum yaitu law of identity, kemudian ada law of contradiction, law of excluded middle, kemudian yang terakhir law of sufficient reason. Selanjutnya, menggunakan logika dalam hukum itu terdapat induksi. Induksi itu didasarkan pada generalisasi pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita miliki. Kemudian deduksi yaitu kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dan penalaran induksi. Selanjutnya yaitu penalaran hukum. Konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. Legal reasoning merupakan penalaran hukum, yaitu pencarian
reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutus sebuah kasus dalam hukum. Menurut para ahli teori hukum, mengambil 3 pengertian terhadap legal reasoning, yaitu reasoning untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang terjadi. Yang kedua, reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus dikeluarkan terhadap sebuah perkara. Dan yang terakhir, reasoning terhadap batasan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua pihak. Selanjutnya adalah unsur dalam penalaran hukum. Unsur yang dimaksud adalah tentang pengertian, karena pengertian ini adalah dasar dari semua bentuk penalaran. Selanjutnya ada jenis-jenis penalaran hukum, yaitu penalaran induktif, di mana menarik kesimpulan dan prinsip yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Kemudian ada penalaran deduktif, yaitu yang bertolak belakang dari aturan hukum yang berlaku dari kasus individu secara konkret yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari hal yang bersifat individual. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang mazhab penalaran hukum. Jadi ada beberapa mazhab dalam penalaran hukum, antara lain yaitu yang pertama mazhab hukum alam. Hukum alam itu hukum yang berakar pada batin manusia sendiri atau masyarakat, dan hukum alam itu lepas dari konvensi, perundang-undangan, atau lain-lain alat kelembagaan. Selanjutnya, mazhab hukum positif. Hukum positifisme hanya berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu hukum adalah perintah dari manusia, tidak perlu adanya hubungan antara hukum dan moral. Kemudian analisis terhadap konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab. Kemudian judgement secara moral tidak dapat ditegakkan dalam mazhab hukum positif ini dan dipertahankan. Kemudian mazhab utilitarianisme merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke-18. Tujuan hukum dalam aliran ini itu ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan persamaan, dan menjaga kepastian. Selanjutnya itu mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini yang paling terkenal itu menurut Syafi'i tahun 1779 sampai 1861. Ia memandang bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda dengan negara atau bangsa yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada mazhab sosiologi jurisprudensi. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hidup di masyarakat, hukum yang harus sesuai dengan keadaan masyarakat. Kemudian mazhab pragmatic legal realism. Sumber hukum utama aliran ini adalah keputusan hakim. Kaum realis Amerika menganggap bahwa hukum itu sebagai praktek law in action, hukum suatu pengalaman, dan menganggap hukum itu harus bebas dari suatu nilai-nilai. Gitu. Sekian penjelasan overview terhadap mata kuliah logika dan penalaran hukum sebagai bentuk tugas dari UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.